Shalom Jemaat Gereja Keluarga Tabernakel, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini kita kembali bersama-sama bersekutu datang kepada Tuhan untuk kita beribadah pada pagi hari ini. Mari saudara, segera kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu saya mengajak saudara untuk bersaat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang baru, untuk hari yang baru, untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Pagi ini kami datang kepadamu untuk kami mengangkat setiap pujian kami kepadamu Tuhan. Untuk kau didik kami melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami bersyukur Tuhan di sepanjang kehidupan kami, karena Allah selalu beserta dengan kami. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau selamanya Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Benar Allah, sepanjang kehidupan kami mau bersyukur karena kasih setia-Mu begitu nyata di dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang masih dan akan terus kami percaya, kami akan rasakan sepanjang kehidupan kami. Bapa, pada pagi hari ini, kami rindu bersekutu kembali dengan Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan, mengagumi kekuasaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan Engkau mendidik kami melalui firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan, ibadah ini terjadi oleh karena Engkau. Mari Bapa, Engkau yang mau Tuhan sucikan kuduskan kami. Layakkan kami Tuhan untuk kami memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita mau puji Allah kita karena benar Dia begitu nyata di dalam kehidupan kita. Dia sungguh baik dalam kehidupan kita dan kita mau bersorak-sorai bagi namanya. Bersorak-sorai. Bersorak-sorai. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Katakan bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau satu-satunya penebus di dalam kehidupan kami. Mari saudara, pada pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau nyatakan kepada Allah kita
Tuhan satu-satunya Allah di dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber penguatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penemuku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan,
kasih. Hanya Engkau satu-satunya Allah penyembuh kami. Kau sumber kekuatan kami. Kau sumber berkat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh mendapatkan kesempatan untuk kami mempelajari, mendapatkan satu ajaran baru Tuhan dari firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Bapa, Kau tilik anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Biarlah kami Tuhan memiliki kerendahan hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Nimrod pada pagi hari ini. Begitu juga Tuhan, kami mohonkan urapan yang daripada-Mu kepada Bapak Pendeta Nimrod Tuhan. Biarlah Engkau yang mau mengurapi, memberikan hikmat Tuhan kepadanya untuk menyampaikan firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terlebih kami sebagai anak-anak-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan itu terus kami jalankan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Dan biarlah Tuhan terus kami bertumbuh di dalam Engkau. Biarlah terus kami menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu sekalian. Saya senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Jemaat Gereja Keluarga Tabernakel Bandung. Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar bersama-sama dari firman Allah. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu saat ini kami berada di hadapan-Mu. Kami berdoa kiranya Roh Kudus menolong setiap kami. Agar lewat kesempatan ini, kami boleh memusatkan pikiran kami, perhatian kami, hati kami untuk menerima sabda-Mu. Urapi hamba-Mu yang menguraikan firman-Mu. Urapi setiap jemaat yang mengikutinya. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus kami menerima pesan Tuhan lewat firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mohon pertolongan Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu dan jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Dasar firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita pada saat ini terambil dari Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan membacakannya untuk kita semua. LAI memberi judul Garam Dunia dan Terang Dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita sekalian pada saat ini. Bapak Ibu sekalian, tema yang ingin saya bahas berdasarkan Matius pasal 5 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16 adalah Yesus menetapkan gereja menjadi garam dunia dan terang dunia. Kita sudah membaca bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang kelima. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita mempelajari kitab Injil Matius pasal 5 sampai dengan pasal 7, Yesus membahas tentang kerajaan Allah. Itu pertama. Dan yang kedua, Yesus membahas tentang warga kerajaan Allah. Yesus membahas tentang kerajaan Allah dan tentang warga kerajaan Allah. Nah, khususnya
Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat 16 yang tadi kita baca. Yesus berbicara mengenai ciri atau fungsi atau perilaku atau tabiat warga gereja sebagai anggota kerajaan Allah. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, saya akan mengajak kita untuk melihat secara khusus peran, fungsi, dan juga tabiat setiap pengikut Kristus, setiap warga gereja sebagai warga kerajaan Allah. Kalau kita memusatkan perhatian kita pada ayat 16, dikatakan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Kita punya Bapak di sorga. Kita ada Bapak di dunia, tapi juga kita punya Bapak di sorga. Kalau Bapak di dunia meninggal, masih ada Bapak di sorga. Dan Bapak di surga itu Bapak yang kekal. Jadi Bapak Ibu sekalian, di ayat 16 ini ada 3 hal. Yang pertama, pernyataan. Pernyataan bahwa kamu, warga gereja, Bapak Ibu, setiap kita adalah garam dunia dan terang dunia. Yang kedua, tanggung jawab. Tanggung jawab kita adalah menjadi terang. Ayat 16, terangmu bercahaya di depan orang. Itu berarti bersangkut paut dengan orang-orang terdekat. Lalu yang ketiga, tujuannya supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Melihat perbuatan yang baik berarti kita dituntut untuk menampilkan perbuatan yang baik, menampilkan sikap hidup yang baik. Dan ini Bapak Ibu sekalian memerlukan ketekunan. Ketekunan mengikut Yesus, ketekunan mengiring Tuhan, berarti tekun menjadi garam dan terang dunia, berarti tekun bercahaya supaya orang melihat hidup kita, karakter kita, pergaulan kita, perbuatan sikap hidup kita yang baik, dan memuliakan Bapakmu yang di surga, atau percaya kepada Bapa yang di surga. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kembali lagi, Yesus menetapkan gereja menjadi garam dan terang dunia. Dan itu berarti bahwa gereja, setiap orang percaya dituntut untuk tekun mengurus dunia. Jadi kalau kita mau melihat secara sederhana, gereja ada di dunia, kita semua yang percaya ada di dunia untuk tekun mengikut Tuhan dengan tekun menjadi garam dan terang, atau tekun mengurus dunia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sebelum lebih jauh ke sana, saya ingin menyampaikan dulu, kita sepakat dulu tentang gereja. Kalau kita bicara tentang gereja, berarti kita bicara tentang 2 hal. Siapakah gereja dan apa itu gereja? Nah, kalau kita memperhatikan bahwa gereja itu diambil dari, kata gereja itu diambil dari bahasa Perjanjian Lama, dari bahasa Ibrani, dari kata kahal. Kahal itu artinya memanggil atau mengumpulkan. Dan yang dimaksudkan memanggil atau mengumpulkan di sini menunjuk kepada jemaah atau sidang atau perkumpulan. Kalau Bapak Ibu bisa melihat dalam Keluaran pasal yang ke-35, saya membaca Keluaran pasal yang ke-35, ayat yang pertama dikatakan di sana, lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaah Israel dan berkata kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan.
Jadi artinya jemaat disuruh berkumpul untuk belajar firman Allah. Disuruh berkumpul untuk mendengarkan firman Allah. Lalu itu kata pertama. Kata yang kedua adalah dari kata edah, yang artinya memilih atau menunjuk, atau juga bertemu bersama di tempat yang ditunjuk. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau disebutkan kahal edah berarti perkumpulan jemaah. Alkitab menjelaskan itu Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-5. Bapak Ibu bisa lihat di sana bahwa jemaah itu merupakan wakil-wakil dari masyarakat yang dipanggil untuk berkumpul. Tujuannya untuk belajar firman Allah. Tujuannya untuk memuji dan menyembah Allah. Kemudian kata kahal ketika Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Yunani menggunakan kata eklesia. Dan kata eklesia itu dari dua kata, dari kata ek dan kaleo, artinya memanggil keluar. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang jemaat, kalau kita bicara tentang gereja, berarti kita bicara tentang orang-orang yang dipanggil berkumpul untuk belajar firman Allah. Tapi perkumpulan itulah yang disebut gereja. Misalnya gereja keluarga tabernakel. Misalnya gereja Kristen Indonesia. Misalnya gereja Protestan di Indonesia bagian barat dan sebagainya. Tetapi apapun namanya, sebenarnya dimaksudkan adalah orang-orang percaya yang berkumpul. Orang-orang yang dipilih. Orang-orang yang dipanggil keluar dari masyarakat untuk berkumpul mendengarkan firman Allah. Artinya gereja, kita semua adalah perwakilan dari masyarakat yang dipanggil untuk berkumpul di hadapan Allah, untuk belajar dari firman Allah, belajar tentang firman Allah, agar kita bisa menjalankan tanggung jawab kita dengan baik. Gereja memiliki dua sisi. Kalau kita perhatikan pengertian tadi, maka gereja memiliki dua sisi atau dua sayap. Satu sisi, gereja adalah masyarakat surgawi, umat yang dipanggil, umat yang dikuduskan, umat yang menjadi milik kepunyaan Allah. Tetapi sisi yang kedua, gereja juga adalah masyarakat dunia. Dalam arti diutus ke dalam dunia untuk menjadi garam dan terang atau mengurus dunia. Nah, karena itu maka tuntutan atau tanggung jawab kepada setiap pengikut Kristus adalah tekun. Nah, ini menarik ini. Tema besar Bapak Ibu adalah tekun mengiring Tuhan. Nah, tekun ini menarik karena kata tekun ini di dalamnya ada kata rajin. Tekun ini di dalamnya ada kata setia. Tekun ini di dalamnya ada kata tidak boleh berhenti. Terus menerus. Jadi tekun mengiring Yesus berarti setia ikut Yesus sesuai dengan panggilannya bagi setiap kita dalam Matius pasal 4 ayat 19. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Yang kedua adalah berarti tekun bekerja. Mengiring Yesus itu berarti tekun untuk bekerja. Dalam Markus pasal 3 ayat 14-15. Kita diutus, diperlengkapi untuk bercerita tentang Yesus. Itu sama dengan 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu menjadi, supaya kamu menjadi pemberita. Supaya kamu memberitakan perbuatan besar dari Allah, perbuatan keselamatan, perbuatan pengampunan dosa, perbuatan hidup yang kekal. Itu harus kita beritakan. Nah, yang berikut adalah dunia. Dunia yang dimaksudkan di Matius pasal 5 ini, konteks pembacaan kita, yang dimaksudkan adalah dalam arti masyarakat atau orang-orang yang belum berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Kalau kita lihat masyarakat itu sekarang, masyarakat kita berada dalam keadaan terancam. Terancam Bapak Ibu sekalian. Terancam miras. Terancam narkoba. Terancam
virus COVID-19, terancam berbagai penyelewengan, terancam oleh homoseksual, terancam oleh lesbian, terancam oleh perselingkuhan, perceraian dan sebagainya. Nah, inilah dunia yang perlu digarami. Ini adalah dunia yang perlu diterangi. Inilah dunia yang menantikan Bapak Ibu sekalian dari gereja keluarga tabernakel. Bapak Ibu memiliki garam. Bapak Ibu adalah garam. Bapak Ibu memiliki terang. Bapak Ibu adalah terang. Nah, karena itu kita dipanggil, gereja dinantikan untuk tekun mengurus dunia dengan menggerami agar tidak hancur, tidak busuk. Meneranginya agar tidak terus-menerus dikuasai kegelapan. Nah, kalau kita kembali kepada bagian yang kita baca, bahwa Yesus menetapkan di sini secara simbolik, ya, menunjuk kepada karakter kita, tiap pengikut Kristus adalah karakter yang membawa kebaikan, karakter yang membebaskan dari kegelapan. Kamu adalah garam dunia. Di sini gereja dalam arti setiap pengikut Yesus Kristus adalah alat pemurni dunia. Garam pada satu sisi adalah simbol dari pemurnian. Jadi kalau kita menjadi garam, artinya kita adalah pemurni dunia. Membawa pemurnian, membawa kebaikan bagi dunia. Yang kedua, garam di sini memberi rasa sedap. Kalau sedap, orang bersuka cita. Kalau orang makan dan garamnya cukup, semua bumbu ada, itu sedap dan orang makan dengan sukacita. Jadi gereja setiap kita adalah penyedap, pembawa sukacita. Juga gereja yang dilambangkan sebagai garam menunjuk kepada perlindungan dari kebusukan. Ya, perlindungan dari kehancuran. Maka gereja, Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita punya tanggung jawab untuk tekun. Tekun dalam menggerami sesama kita agar terluput dari kehancuran, pembusukan. Gereja sebagai garam dipanggil untuk tekun, mencegah, menahan lajunya pembusukan. Dengan kata lain, gereja sebagai garam dipanggil untuk menjadi pembaharu dunia, pembaharu masyarakat. Itu berarti Bapak Ibu bahwa kita harus seperti garam, mau bergaul dalam masyarakat, mau berbaur dalam masyarakat, dan disitulah kita berperan, berfungsi sebagai garam. Yang berikut, kamu adalah terang dunia. Gereja atau setiap pengikut Yesus Kristus adalah terang yang bercahaya. Bercahaya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Bercahaya melalui persekutuan setiap pribadi dengan Kristus. Dalam Yohanes 8 ayat 12 Yesus katakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dalam terang hidup. Kita dapat bercahaya melalui persekutuan kita dengan Tuhan. Semakin kita bersekutu dengan Tuhan, hidup kita semakin bercahaya. Yang kedua adalah kita bercahaya melalui pekerjaan di kantor, bercahaya melalui pergaulan kita dengan dunia. Jadi kita bercahaya dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada. Kita bercahaya melalui kehidupan pribadi. Dalam bergaul dengan lingkungan, dalam berbaur dengan masyarakat. Kita hadir di sana untuk bisa menerangi dunia yang dilanda kegelapan. Bapak Ibu sekalian, kegelapan hanya bisa dikalahkan oleh terang. Kegelapan tidak bisa diusir dengan cara dukun, dengan psikolog. Kegelapan hanya bisa diatasi melalui terang. Kalau terang hadir, maka gelap pasti menyingkir. Gereja setiap pengikut Kristus Yesus adalah terang yang bercahaya
dalam mengusir kegelapan dosa, dalam menunjukkan hal-hal yang benar. Kalau ada terang, kita melihat segala sesuatu dengan jelas. Kalau ada terang, gelap pasti menyingkir. Dan Bapak Ibu, terang menuntun kita sampai ke tujuan. Yesus adalah terang dunia yang menuntun kita sampai kepada hidup yang kekal. Dan kita hari di dunia untuk meneruskan cahaya terang itu, agar banyak orang dibebaskan dari kegelapan dosa dan berjalan bersama Yesus sampai ke tujuan. Ada peringatan. Dalam perikop yang kita baca, ada peringatan di sana bahwa harus berhati-hati agar garam itu tidak asin. Ayat 13. Kamu adalah terang dunia, jika kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kita diperingatkan jangan sampai kita tawar, jangan sampai kita kehilangan rasa asin. Karena itu kita harus berjuang, harus tekun, bersekutu dengan Tuhan agar kita memelihara kualitas rasa asin kita, sehingga memberi kesedapan, sehingga mampu menghadapi kebusukan-kebusukan dalam masyarakat dewasa ini. Jadi peringatan bagi kita adalah jangan sampai kita menjadi tawar. Sebab kalau menjadi tawar tidak ada cara lain, tidak mungkin diperbaiki kecuali satu, dibuang. Dan yang kedua, diinjak-injak orang. Pada zaman itu, kalau garam sudah jadi tawar, itu dibuang di jalan. Jadi diinjak-injak orang. Dengan kata lain, bahwa ketika kita tidak menjadi garam, kita tidak punya arti apa-apa bagi dunia. Karena itu Bapak Ibu sekalian, tanggung jawab kita adalah tekun memelihara persekutuan kita, agar kita tetap memiliki kualitas keasinan yang tinggi, agar memberi rasa sedap dan mampu mengatasi kebusukan dalam kehidupan masyarakat. Peringatan yang kedua adalah terang, bahwa terang itu harus bercahaya. Ayat 14-15, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, artinya bahwa terang kita nggak boleh disembunyikan. Berarti kehidupan kita harus benar supaya terus menerus bercahaya. Ayat 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Kita tidak boleh menyembunyikan terang, tidak bercerita, tidak menampilkan hidup yang baik, sama dengan menyembunyikan terang. Ikut mendukung kebohongan, ikut korupsi, itu sama dengan menyembunyikan terang. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ada untuk membongkar segala macam ketidakbenaran itu. Nah, karena itu maka kita dituntut untuk terus menerus bercahaya. Jadi bercahaya itu wajib. Nah, supaya kita terus bercahaya, maka kita harus memiliki hubungan yang terus menerus dengan Yesus sebagai terang dunia, sebagai terang yang tidak terpadamkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana sikap kita terhadap penetapan Yesus agar kita menjadi garam dunia dan terang dunia? Yang pertama, tekun memelihara persekutuan pribadi dengan Yesus. Jadi tekun mengikut Tuhan sama dengan tekun memelihara persekutuan dengan Yesus, sumber terang dunia. Yohanes 8 ayat 12. Juga sikap yang kedua adalah tekun memelihara kualitas diri sebagai garam dunia. Nah, itu berarti kita harus mendalami firman Allah, menghayati firman Allah, melakukan firman Allah, dan bercerita firman Allah tentang Yesus, Raja Kerajaan Allah. Yang kedua adalah tekun menjadi garam bagi sesama yang terancam kehancuran, yang terancam pembusukan. Berarti kita ada untuk orang-orang yang sedang hidup dalam berbagai pergumulan. Kita ada untuk menjadi terang, untuk mengusir kegelapan, membebaskan mereka yang berada dalam kegelapan dosa. Hidup dalam perdukunan, hidup dalam perselingkuhan, hidup dalam berbagai hal yang tidak patut dilakukan sebagai manusia.
Dan yang berikut adalah tekun memberantas kebusukan. Tekun menegakkan kebenaran. Tekun menyingkirkan segala macam yang tidak benar. Dengan kata lain, kita harus tekun mengurus diri kita agar kita bisa mengurus dunia dengan baik. Kalau kita sukses mengurus diri kita, kita sukses mengurus dunia. Tekun mengiring Yesus, tekun mengiring Tuhan, berarti bersangkut paut dengan penetapan bahwa setiap kita adalah garam dunia dan terang dunia. Kita harus berjuang untuk memelihara dua sisi kehidupan kita. Di satu sisi kita adalah masyarakat surgawi, tetapi di sisi lain kita adalah masyarakat dunia. Kita di dunia, tapi kita tidak boleh jadi duniawi. Kita sebagai masyarakat surgawi berada di dunia, diutus ke dalam dunia untuk bekerja menjadi garam dan terang. Jadi mengiring Yesus, tekun mengiring Yesus berarti tekun menjadi garam dan terang, tekun untuk mengurus dunia. Karena itu Bapak Ibu sekalian, tekun mengiring Yesus berarti tekun saling tolong menolong, tekun menolong sesama yang sedang terancam kebusukan, terancam kegelapan, dan terancam oleh berbagai virus dunia yang dapat mematikan. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita diberi tanggung jawab. Kita diberi kesempatan mengiring Yesus. Tekun mengiring Yesus berarti tekun melayani. Tekun mengiring Yesus berarti tekun mengasihi. Tekun mengiring Yesus berarti tekun bercerita tentang Yesus. Karena itu, marilah kita menjadi garam dunia dan terang dunia. Dengan rajin bercerita tentang Yesus. Dengan rajin mengurus diri kita dan bermakna hidup bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk uraian sabda-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memanggil kami, menetapkan kami untuk menjadi garam dunia dan terang dunia, untuk mengurus sesama kami. Kami berdoa Tuhan, tolong kami supaya kami tekun mendalami firman Tuhan, tekun memperlengkapi diri kami, tekun meningkatkan diri kami, mendekatkan diri kami kepadamu, sehingga kami dimampukan dan memiliki kualitas yang baik untuk mengurus sesama kami, menjadi garam yang mengatasi kebusukan, menjadi garam yang memberi kesedapan, dan menjadi terang yang menyingkirkan kegelapan dan menuntun sampai ke tujuan. Mampukan kami ya Tuhan, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami menata hidup kami, tekun menata hidup kami di dalam Engkau, sehingga kami tekun mengurus sesama kami bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita mau minta kepada Tuhan supaya kita semua boleh menjadi garam dan terang bagi banyak orang. Mari kita nyanyikan bersama, Pakailah Aku Tuhan. Pakailah aku Tuhan sesuai kehendak-Mu, seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan dengan api sorgawi, bentuk bejana ini sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia, panggilan sorgawi menjadi
sesuai kehendak-Mu. Seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan dengan api sorgawi, bentuk bejana ini sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia, panggilan sorgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia, panggilan sorgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan kepada Tuhan. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia, panggilan sorgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Mari jemaat, saya ajak untuk bangkit berdiri, kita mau berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah memberikan tuntunan kepada kami. Pakailah kami untuk menjadi garam dan terang bagi banyak orang, menolong banyak orang, menguatkan Tuhan, bersaksi bahwa hanya di dalam nama-Mu ada keselamatan. Pakailah kami masing-masing. Roh Kudus, tolong kami untuk kami sanggup melakukan apa yang Kau perintahkan untuk kami jalankan. Bapa di dalam surga, berkati Bapak Pendeta Nimrod yang sudah memberitakan firman-Mu untuk kami semua. Pakai beliau dengan lebih luar biasa. Engkau yang menjaga seluruh kehidupannya. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani-Mu terus menerus dengan setia Tuhan. Setiap minggu Tuhan, Engkau memberkati dengan berkat-berkat khusus. Kami terus mendukung doa kami buat pemerintahan negara kami supaya pandemi COVID-19 ini segera boleh berlalu Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang sudah memberikan persembahan, Engkau yang memberkati dengan berkat-berkat khusus. Dan saat ini Tuhan, dengan otoritas yang daripada-Mu, hamba-Mu ingin memberkati setiap jemaat-Mu. Mari saudara, kita angkat tangan kita dan mau terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga.
Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seperti biasa saya mau mengajak kita semua untuk menyimak kegiatan Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung untuk 1 minggu ke depan. Selasa tanggal 26 Januari 2021, renungan doa puasa dibawakan oleh Bapak Pendeta Stephen Pelek. Kamis tanggal 28 Januari 2021, pesan singkat oleh Ibu Pendeta Lana Harmia. Minggu depan, hari Minggu tanggal 31 Januari 2021, kebaktian online kembali dan firman Tuhan dibawakan oleh Bapak Pendeta Stephen Pelek. Dan untuk anak-anak kata, kalian juga akan mendapatkan cerita dari Bapak Pendeta Stephen Pelek. Selamat ulang tahun kepada Saudari Amadea yang berulang tahun tanggal 20 Januari 2021. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.